Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat di Sudi Praitno Legal Channel. Saluran YouTube yang diharapkan memberikan secuil kontribusi untuk terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di negara kita yang dijuluki juga sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini. Sobat SP Legal Channel yang baik, kemarin kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana ribuan warga Kabupaten Pati menyampaikan protes yang berujung pada tuntutan agar bupati mereka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai akibat penolakan terhadap kebijakan bupati menaikkan PBB perdesaan dan perkotaan hingga 250%. Dan tuntutan yang kemudian berujung pada desakan agar bupati mengundurkan diri hari ini masih dalam proses di DPRD ya, yang mungkin nanti akan diputuskan apakah bupati yang bersangkutan akan dimakzulkan atau diberhentikan atau tidak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik aksi protes dari ribuan warga Pati terhadap bupatinya ini, yang sesungguhnya tidak hanya semata-mata berkaitan dengan persoalan komunikasi politik yang buruk atau juga kebijakan politik yang tidak partisipatoris yang dipraktikkan oleh bupati di sana. Tetapi sesungguhnya lebih dari itu, secara substantif sebenarnya ada persoalan hukum yang barangkali perlu kita gali lebih jauh, yang mungkin saja bisa dicegah bila ini tidak dilakukan atau tidak terjadi persoalan hukum. Kemungkinan adanya aksi protes dari ribuan warga Pati kemungkinan besar bisa dihindari. Nah, kita coba periksa sobat sekalian dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Pati ini menaikkan PBB perdesaan dan perkotaan yang mencapai 250% ini, menurut kabar didasarkan pada peraturan Bupati nomor 17 tahun 2025 yang merupakan perubahan atas peraturan Bupati sebelumnya. Dan sebenarnya kalau kita cermati peraturan Bupati ini tidak ditemukan satupun ketentuan yang menyebutkan bahwa PBB perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Pati untuk 2025 mengalami peningkatan sampai 250%. Jadi bisa dikatakan bahwa statement Bupati yang menyatakan PBB P2 di Kabupaten Pati mengalami kenaikan sebesar 250%, sesungguhnya tidak ditemukan dasar hukumnya, baik dalam peraturan daerah maupun dalam peraturan Bupati yang berkaitan dengan penetapan PBB perdesaan dan perkotaan. Sehingga dengan demikian sesungguhnya perlu digarisbawahi bahwa keputusan dan atau tindakan seorang pejabat pemerintahan ya, itu menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan harus yang pertama didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kemudian yang kedua didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau kita lihat kaidah ini yang ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, ya, peraturan perundang-undangan yang dimaksud di sini adalah adanya kaidah bahwa setiap keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan dalam hal ini bupati itu selain harus benar secara prosedural dan substansial juga harus dilakukan
dengan tidak menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, kalau kita cermati kebijakan bupati menaikkan pajak sampai 250% ya, untuk PBB dan perdesaan dan perkotaan ini, maka sesungguhnya telah terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dari bupati menaikkan pajak sedemikian tingginya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, diantaranya adalah asas kepastian hukum misalnya, itu setiap keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Nah, kalau kita cermati peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pajak di daerah, ya, selain peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kalau di Kabupaten Bupati itu peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan kemudian diturunkan menjadi peraturan Bupati nomor 17 tahun 2025 yang merupakan perubahan terhadap peraturan Bupati nomor 12 tahun 2024 itu. Maka seperti tadi kita sudah sampaikan, di dalam peraturan daerah maupun di dalam peraturan bupati itu tidak sama sekali memberikan kewenangan atau hak kepada bupati untuk menaikkan PBB perdesaan dan perkotaan sampai 250%. Jadi bisa dipastikan bahwa selain tindakan bupati menaikkan pajak sampai 250% ini ya merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang, juga melanggar ya, salah satunya asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum. Dengan demikian tentu saja karena kebijakan bupati ini bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, maka sangat beralasan bila kemudian warga masyarakat Pati keberatan terhadap keputusan bupati menaikkan pajak sampai 250% itu. Oleh karena itu, menurut saya pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa protes dari ribuan warga Pati yang terjadi hari Rabu kemarin adalah bagi setiap pejabat pemerintahan, khususnya kepala daerah atau pemimpin atau penguasa di level manapun, dalam melakukan tindakan atau mengambil setiap keputusan mestinya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Tidak boleh dikeluarkan secara sewenang-wenang, kemudian harus mematuhi atau didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, agar protes atau keberatan dari warga masyarakat itu bisa dihindari. Oleh karena itu, menurut saya, untuk ke depan setiap pejabat pemerintahan, kepala daerah khususnya di daerah manapun, harus berkaca pada peristiwa yang terjadi di Kabupaten Pati ini, ya, untuk kemudian melakukan evaluasi apakah kebijakan berupa keputusan atau tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Bila ternyata masih ada penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan, maka semestinya pemerintah daerah melakukan koreksi ya, secara tanpa harus menunggu adanya tuntutan dari warga masyarakat. Jadi harus dilakukan perubahan karena Undang-Undang 30 2014 juga memberikan ruang kepada pejabat pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan keputusan, atau mengeluarkan tindakan administrasi pemerintahan yang keliru, bisa dilakukan koreksi tanpa harus menunggu adanya tuntutan atau mungkin juga gugatan oleh warga masyarakat melalui pengadilan. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.